Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik yang berbahagia. Semoga semuanya tetap sehat di pagi hari ini. Selamat berjumpa kembali dengan program Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap hari, edisi Senin 8 Februari 2021. Untuk mengawali program Satu Hati ini, mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena Bapa telah membangunkan kami di pagi hari ini. Bapa, untuk mengawali hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa memberkati kami, sehingga kami dapat memahami apa yang Engkau firmankan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan. Pada pagi hari ini, saya ditemani oleh adik Lisa, salah seorang jemaat anak sekolah minggu GKJ Condong Catur. Adik Lisa akan membacakan bahan dari Yohanes 21 ayat 17 sampai 18 yang digunakan sebagai sumber renungan pagi ini. Silakan Dek Lisa. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Yohanes 21 ayat 17 sampai 18 yang demikian. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Demikian firman Tuhan. Terima kasih Dek Lisa. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik sekalian, tema renungan pada pagi hari ini adalah cinta kukuh yang didasarkan pada bacaan Injil Yohanes 21 ayat 17 dan 18. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kukuh berarti kokoh, tertancap kuat, tidak mudah goyah. Sehingga arti tema ini adalah cinta yang tidak tergoyahkan. Bacaan Injil hari ini menceritakan tentang percakapan Yesus yang telah bangkit dengan Simon Petrus, muridnya. Dalam perjumpaan itu, sebanyak 3 kali Yesus menanyakan kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Pertanyaan yang sama ditanyakan sebanyak 3 kali ini sangat membuat Petrus tidak nyaman. Petrus mengetahui bahwa Yesus sebagai Tuhan sudah mengetahui isi hati Petrus. Apalagi sudah bertahun-tahun Petrus selalu menemani Yesus dalam pengajarannya. Oleh karenanya, kemudian Petrus memberi penegasan dengan menjawab, "Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." Setelah Yesus mendapatkan penegasan tentang isi hati Petrus, maka kemudian Yesus memberi tugas kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Karena cinta Petrus yang kuat terhadap Yesus, maka Yesus memberi tanggung jawab yang sangat besar kepada Petrus, yaitu untuk menggembalakan domba-domba Yesus, beserta segala konsekuensinya yang akan dihadapi Petrus. Ini di ayat 18. Namun di sisi lain, karena cinta Petrus kepada Yesus, Petrus menerima tanggung jawab tersebut beserta konsekuensinya juga dengan sukacita. Petrus rela untuk mengambil bagian dalam penderitaan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik sekalian, pelajaran yang kita ambil dari ayat ini adalah bahwa kita sebagai murid-murid Yesus juga akan menerima pertanyaan yang sama seperti yang diberikan kepada Petrus. "Apakah engkau mengasihiku?" Dan jika kita menjawab ya, Yesus juga memerintahkan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Maksud dari gembalakanlah domba-dombaku
di masa kini adalah kita sebagai murid Yesus akan menjadi jalan bagi orang lain untuk mengenal Yesus. Tugas penggembalaan ini kita lakukan dengan segala konsekuensinya yang mungkin muncul. Misalnya, mungkin kita harus meluangkan banyak waktu. Kadang-kadang harus meninggalkan keluarga. Di beberapa daerah mungkin kita akan dikucilkan, bahkan menerima cemoohan. Namun demikian, karena cinta kita kepada Yesus, semua tugas dan tantangan itu bisa kita lakukan dengan sukacita. Sehingga karena cinta kita yang kukuh kepada Yesus, kita dapat menyelamatkan banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali menghadap kehadirat-Mu untuk mengucapkan puji syukur karena Engkau telah berfirman kepada kami di pagi ini. Kami memohon penyertaan-Mu agar kami dapat menggunakan firman-Mu ini sebagai pedoman hidup kami sehari-hari dalam menjalankan tugas yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, sertailah kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.